Yo, halo! Kali ini ada handphone murah dari merek yang terkenal juga, yaitu Vivo Y66, tapi yang versi refurbished. Ya, sekarang banyak banget nih handphone dari merek ini dengan tipe-tipe lama yang dijual lagi, terus dibungkus kayak handphone baru, dan harganya jadi murah banget. Untuk yang Vivo Y66 ini, saya beli lewat shopping. Harganya itu sekitar 300 ribuan aja, dengan spek yang menurut saya cukup menggiurkan di harga segitu. Tapi gimana kondisinya? Oke, langsung aja di unboxing. Di dalamnya, pertama ada tempat yang isinya ada softcase transparan yang cukup tebel ya, dan ada buku panduan sekaligus garansinya. Ini harusnya ada SIM ejector juga ya, tapi kok nggak ada nih. Lanjut, ada unit dari handphonenya. Ditaruh dulu. Terus dapat kabel yang tipenya micro USB. Dan ada charger atau adaptor dengan output 5 volt 2,4 ampere. Bentuknya lumayan gede, tapi ini kok ringan ya. Udah nggak ada apa-apa lagi? Ternyata ada nih SIM ejectornya. Kayaknya lepas ya. Jadi itulah isi box dari Vivo Y66 refurbished. Lanjut, cek unitnya. Oke, jadi ini saya pilih yang warna rose gold ya. Di layarnya ini udah dipasangin pelindung, cuma belum dilepas nih plastik depannya. Di belakangnya juga ada plastik atau stiker tentang handphonenya. Tapi ini nggak bisa asal dikletek aja, soalnya ada segel di atas dari pelindung layar dan stiker belakangnya ini. Jadi kalau misalnya dikletek, segelnya juga ikut lepas, dan garansi tokonya jadi hangus. Tapi kalau nggak dikletek, ngeganggu ya. Ini licik banget sih, jadi inget pas beli Samsung J2 Prime. Ya udahlah, kleteknya ntar dulu deh, mau dites nyala dulu nih. Oke, coba dinyalain, semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awalnya. Untuk aplikasi bawaannya ini cukup banyak, entah itu dari bawaan sistem Vivo maupun dari rombongannya Google. Dan ada juga nih yang dari pihak ketiga, macam Facebook dan WhatsApp. Cuma ini nggak ada yang bisa di-uninstall ya. Kalau cek di settings, ini memang beneran handphone Vivo Y66 dengan menggunakan Vantage OS versi 3.0. OS Android-nya ini versi 6.0.1 alias Android Marshmallow dengan patch keamanan 1 Agustus 2018. Terus RAM-nya ini 4 GB, sisanya sekitar 2,35 GB. Sedangkan internal storage-nya total 64 GB dan bebasnya sekitar 55 GB. Wah, lumayan gede ya. Tapi jujur aja, ini mencurigakan. Ntar saya cek lagi deh. Sebelum itu, kita cek dulu nih kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi ini adalah hasil rekaman dari handphone Vivo Y66 yang harganya itu murah ya. Cuma 300 ribuan. Menurut kalian gimana nih? Oke, jadi handphone ini udah saya tes beberapa hari. Dan ternyata secara fungsinya itu nggak ada masalah. Jadi ini stiker dan garansinya bisa langsung dikletek aja lah. Nah, gini kan enak. Kalau dilihat-lihat, bodinya ini juga terbilang mulus. Memang kayak baru, tapi saya nggak menjamin kalau part body-bodinya ini masih bawaan ya. Cuma emang rapih sih, dan kerasa masih solid juga. Untuk bagian depannya ini ada layar 5,5 inch, atasnya ada kamera 5 megapiksel, earpiece, dan sensor. Bawahnya ada tombol kapasitif, yaitu back, home, dan recent app. Kalau di bagian sisi kanannya, ada tombol pengatur volume dan power. Sisi bawah ada lubang speaker, micro USB, dan mikrofon. Sisi kirinya ada slot untuk nano SIM dan micro SD. Saya kira ini hybrid, tapi ternyata di bagian atasnya ini ada slot nano SIM lagi. Jadi bisa dual SIM sekaligus pakai micro SD. Oh iya, di atas ini juga ada lubang jack audio. Kalau untuk di bagian belakangnya, ada kamera 13 megapiksel, lampu flash, garis antena, tulisan Vivo, dan keterangan bla bla bla. Secara dimensinya, handphone ini bisa dibilang masih bongsor, karena rasio layar dan bezelnya itu tebel-tebel. Tapi bodinya ini udah tipis ya.
Dan secara desainnya ini kalau dulu kayaknya udah bagus deh, mirip-mirip sama si merek buah-buahan. Ya secara tampilan dari luar, handphone refurbished ini masih kelihatan wajar, belum nemu kejanggalan yang nyolok-nyolok mata banget nih. Nah gimana untuk spesifikasinya? Vivo Y66 ini pakai chipset Snapdragon 430, RAM-nya 4GB dan internal storage-nya 64GB. GPU-nya Adreno 505, layarnya IPS 5,5 inch HD, jaringannya 4G, baterainya 2930 mAh, dan OS-nya Android 6.0.1 Marshmallow. Kalau dari speknya ini, yang bikin janggal itu di RAM dan storage-nya, yang 4/64GB. Soalnya pas saya cari-cari info tentang handphone ini, ternyata cuma ada yang varian RAM 3GB dan internal 32GB. Terus saya juga cek dari aplikasi macam AIDA 64. Ternyata memang kedeteknya RAM 3GB dan internal 32GB. Ya pantes aja pas saya coba pakai microSD kapasitas 4GB, di settingnya malah kedetek 64GB. Sama pula angkanya kayak yang internal. Jadi ini memang sistemnya udah dimodifikasi, tapi yang nggak dalam-dalam banget ya. Cuma tampilan di settingnya aja mungkin. Karena dicek pakai aplikasi di handphonenya aja udah langsung ketahuan. Nah, ngomongin sistemnya, ternyata yang dipakai di handphone ini sebenarnya ROM versi Cina. Dan handphonenya juga terindikasi memang unit untuk region Cina, bukan global atau yang dijual di Indonesia. Tapi kenapa ada Google Service-nya? Biasanya kan kalau yang ROM atau unit region Cina itu nggak ada. Kemungkinan ini hasil dari modifikasi sistemnya juga, yang diinstal manual Google Service-nya. Mungkin kalau yang dulu pernah beli handphone Xiaomi yang masih garansi distributor, pernah nemuin ROM distributor atau ROM abal-abal, dimana itu handphone Xiaomi region Cina yang masuk nggak resmi ke Indonesia, pakai ROM Cina yang diutak-atik supaya ada Google Service dan bahasa Indonesianya. Nah, yang di handphone ini juga kurang lebih seperti itu. Apakah bahaya menggunakan sistem atau ROM modifan seperti ini? Ya memang agak risih karena kita nggak tahu juga semua hal apa aja yang udah diubah atau yang disisipin di ROM ini. Tapi selama pemakaian saya beberapa hari ini, belum ada hal-hal yang aneh dari sistem atau dari akun-akun yang udah saya coba masukin di handphone ini. Bahkan untuk sinyal 4G di handphone ini ternyata muncul ya. Tapi saya cek emailnya malah keluar tipe handphone Oppo A16K. Wah, ini bisa jadi emailnya udah diganti ya. Dengan spesifikasi yang udah disebutin tadi, terlepas dari RAM atau ROM yang nggak asli, sebenarnya handphone ini masih lumayan di harga 300 ribuan. Karena untuk spek lainnya itu asli. Jadi ya secara performanya masih cukup oke. Dan beberapa aplikasi biasa juga masih bisa kok dijalanin dengan cukup normal. Ditambah dengan beberapa fitur dari Vantage OS, handphone ini jadi enak-enak aja dipakainya. Misalnya buat chattingan, sosmed ringan, nonton video, entah itu streaming dari YouTube atau dari media lain. Misalnya flash drive juga bisa, karena handphone ini udah support OTG, tinggal aktifkan dan colok aja. Kalau buat main game, ya tetap sadar spek aja sih. Memang spek handphone ini tuh kelihatannya tergolong tinggi di harga 300 ribuan. Tapi ingat, handphone ini tipe lama yang dirilis 6 tahun lalu. Jadi pakai spek komponen yang udah lawas juga. Dan game itu kan makin update bisa membutuhkan resource yang lebih tinggi juga. Jadi tetap aja ada harga, ada rupa. Tapi kalau emang tetap maksa, ya coba aja game-game yang nggak begitu berat. Biar nggak emosi pas mainnya. Seperti yang udah saya jelasin tadi, memang handphone ini dipakainya nggak ada masalah. Dan setiap komponen juga masih berfungsi cukup baik. Misalnya layar, speaker, kamera, tombol-tombol, bahkan baterainya pun masih tergolong normal. Dengan screen on time pemakaian saya sekitar 3 jam. Dan ngecharge-nya sekitar 3 jam sampai full. Cuma saya pakainya charger dan kabel yang lain ya, soalnya yang bawaan itu meragukan. Jadi sedikit tips juga nih, mendingan pakai aksesoris yang lebih terjamin, khususnya untuk charger. Ya kesimpulannya, ini memang bener handphone Vivo.
tapi yang refurbished atau yang udah diperbaiki dan dibuat ulang menjadi seperti kondisi baru. Tapi bukan dari pihak Vivo yang resmi. Jadi ada indikasi komponen yang bukan original. Terus dari sistemnya juga udah ada yang dimodifikasi, walaupun secara penggunaannya masih tergolong normal. Sebenarnya udah lumayan ya dapat handphone kayak gini di harga 300 ribuan. Tapi ingat, yang namanya beli barang refurbished itu lebih banyak resikonya. Jadi dipikir-pikir lagi deh kalau mau beli. Jangan cuma ngelihat harga murah dan spek yang tingginya aja. Apalagi kalau handphonenya itu mau dipakai untuk kebutuhan utama atau hal-hal yang penting. Oke, jadi itulah handphone refurbished murah Vivo Y66. Silahkan dikomentarin, like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.